Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aisyah Nurul Sifa dengan NIM 20240501010151. Pada video kali ini saya akan merangkum materi makalah kelompok 7 sampai dengan kelompok 13. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SE MAK. Kita langsung saja pada materi kelompok 7. Pengertian Sarbanes-Oxley dan pengendalian internal. Sarbanes-Oxley atau yang sering disingkat XOX adalah undang-undang paling baru di Amerika yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2002. SOX lahir sebagai akibat dari banyaknya skandal seperti Enron, Waldrom, yang mengakibatkan para investor hilang kepercayaan atas laporan keuangan dan audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor. Skandal Enron dan Waldrom muncul karena kelemahan dari standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan gagal mengakomodasi perkembangan bisnis yang sangat cepat. Pengendalian internal adalah sebuah proses yang dirancang dalam hal menyediakan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan perusahaan untuk keterandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, serta kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lainnya. Asumsi arus biaya persediaan. Asumsi arus biaya persediaan adalah pendekatan akuntansi yang digunakan untuk menentukan bagaimana biaya barang masuk ke dalam persediaan dan bagaimana biaya tersebut dikeluarkan ketika persediaan dijual. Ada beberapa metode utama untuk menentukan arus biaya persediaan, yaitu FIFO, LIFO, dan average cost atau biaya rata-rata. Setiap metode memiliki implikasi berbeda terhadap nilai persediaan, harga pokok penjualan atau HPP, laba bersih, dan posisi keuangan perusahaan. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan perpetual. Dalam sistem persediaan perpetual, pencatatan persediaan dilakukan secara real time setiap kali terjadinya transaksi pembelian atau penjualan barang. Setiap perubahan dalam persediaan akan langsung tercatat dalam pembukuan, sehingga perusahaan selalu memiliki data terbaru tentang jumlah dan nilai persediaan. Sistem ini menggunakan beberapa metode untuk menghitung nilai persediaan. Di antaranya adalah FIFO, LIFO, dan average cost. Mari kita bahas masing-masing metode ini. Metode FIFO. Dalam metode FIFO, barang pertama kali dibeli dianggap yang pertama kali dijual. Dalam sistem persediaan perpetual, setiap kali ada penjualan, nilai persediaan yang berkurang dihitung berdasarkan harga pembelian barang yang paling awal. Keuntungan utama metode ini dalam sistem perpetual adalah memberikan nilai persediaan yang lebih akurat sesuai urutan masuk barang. Metode LIFO. Metode LIFO menganggap bahwa barang yang terakhir kali dibeli adalah barang yang pertama kali dijual. Dalam sistem persediaan perpetual, ketika ada penjualan, sistem akan langsung mengurangi persediaan dengan harga dari barang yang terakhir masuk. Metode LIFO cenderung menghasilkan HPP yang lebih tinggi dalam kondisi harga naik, sehingga laba bersih lebih rendah dan dapat mengurangi kewajiban pajak. Namun metode ini tidak diterima di beberapa negara karena kurang realistis dalam mencerminkan aliran fisik barang. 3. Metode average cost. Dalam metode average cost, nilai persediaan dihitung berdasarkan biaya rata-rata per unit. Sistem perpetual menggunakan biaya rata-rata yang diperbarui setiap kali terjadinya pembelian persediaan. Pengertian piutang. Piutang adalah klaim yang dimiliki oleh suatu entitas atas pembayaran dari pelanggan atau pihak lain yang telah membeli barang atau jasa secara kredit. Dalam konteks akuntansi, piutang merupakan salah satu aset yang tercatat dalam laporan keuangan perusahaan, khususnya di bagian aset lancar. Piutang memiliki peran penting dalam menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari penjualan yang dilakukan secara kredit. Pengakuan piutang dilakukan ketika hak perusahaan untuk menerima pembayaran telah timbul, dan piutang ini akan disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan jumlah yang diharapkan dapat tertagih. Inti dari akuntansi piutang adalah proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa piutang dicatat dengan benar dalam laporan keuangan, dikelola secara efektif agar tertagih tepat waktu, dan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang akurat. Pengertian risiko piutang. Risiko piutang adalah kemungkinan terjadinya kerugian yang timbul akibat ketidakmampuan pelanggan untuk membayar utang mereka kepada perusahaan tepat waktu atau bahkan tidak sama sekali. Risiko piutang.
Risiko piutang adalah kemungkinan terjadinya kerugian yang timbul akibat ketidakmampuan pelanggan untuk membayar utang mereka pada perusahaan tepat waktu atau bahkan tidak sama sekali. Risiko ini dapat berdampak signifikan pada likuiditas dan arus kas perusahaan, sehingga memerlukan pengelolaan yang tepat agar tidak mengganggu stabilitas keuangan perusahaan. Risiko piutang muncul terutama dalam transaksi penjualan kredit di mana pelanggan menerima barang atau jasa terlebih dahulu dan baru membayar di kemudian hari. Semakin banyak transaksi kredit, semakin besar pula risiko piutang yang harus dihadapi perusahaan. Strategi pengelolaan risiko piutang. Pengelolaan risiko piutang yang efektif melibatkan berbagai langkah strategis untuk meminimalkan potensi kerugian dari piutang tak tertagih. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan. Evaluasi kelayakan kredit. Sebelum memberikan fasilitas kredit pada pelanggan, perusahaan harus melakukan evaluasi kelayakan kredit yang melibatkan analis terhadap riwayat kredit, kondisi keuangan, dan reputasi bisnis pelanggan. Menetapkan kebijakan kredit yang ketat. Perusahaan harus menetapkan kebijakan kredit yang jelas dan ketat untuk meminimalkan risiko piutang. Kebijakan ini mencakup syarat dan ketentuan pembayaran, batas kredit maksimal, serta sanksi yang diberikan jika pelanggan gagal membayar tepat waktu. Pembentukan cadangan kerugian piutang. Perusahaan harus membentuk cadangan kerugian piutang untuk mengantisipasi kerugian dari piutang tak tertagih. Cadangan ini dihitung berdasarkan estimasi jumlah piutang yang kemungkinan tidak tertagih, biasanya melalui analis umur piutang atau presentasi penjualan kredit. Pemantauan piutang secara berkala. Pemantauan piutang secara berkala sangat penting untuk memastikan bahwa pelanggan membayar tagihan mereka tepat waktu. Dengan memantau piutang, perusahaan dapat segera mengetahui piutang yang mendekati jatuh tempo atau telah jatuh tempo, sehingga bisa mengambil tindakan yang diperlukan, seperti mengirimkan pengingat pembayaran atau menagih secara langsung. Penerapan diskon pembayaran dini. Untuk mendorong pelanggan membayar lebih awal, perusahaan dapat menawarkan diskon bagi pelanggan yang melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo. Misalnya, menawarkan diskon 2% untuk pembayaran waktu dalam 10 hari. Dengan jatuh tempo penuh dalam 30 hari, membantu mempercepat arus kas dan mengurangi risiko piutang tak tertagih. Penggunaan asuransi kredit. Perusahaan juga dapat menggunakan asuransi kredit untuk melindungi diri dari kerugian akibat piutang tak tertagih. Penjualan piutang. Perusahaan bisa menjual piutang mereka pada pihak ketiga atau lembaga factoring untuk mendapatkan dana segera, dan demikian perusahaan dapat memindahkan risiko piutang kepada pihak ketiga meskipun dengan konsekuensi mendapatkan nilai yang lebih rendah dan nilai nominal piutang. Pengertian dan karakteristik aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional seperti produksi barang, penyediaan jasa, atau untuk keperluan administratif. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), aset tetap diharapkan digunakan selama periode akuntansi. Contoh aset tetap meliputi tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dan instalasi lainnya. Karakteristik aset tetap. 1. Berwujud. Aset tetap memiliki bentuk fisik yang nyata seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan. Bentuk fisik ini membedakan aset tetap dari aset tidak berwujud seperti hak cipta atau hak paten. 2. Jangka panjang. Aset tetap digunakan dalam operasional perusahaan untuk periode yang melebihi 1 tahun atau 1 siklus akuntansi. Umur manfaat yang panjang menjadikan aset tetap sebagai investasi strategis untuk kegiatan operasional perusahaan. 3. Tidak untuk dijual. Aset tetap tidak dimaksudkan untuk dijual kembali atau dalam aktivitas operasional dalam perusahaan. Aset ini dirancang untuk membantu perusahaan menghasilkan pendapatan, bukan untuk dijual. 4. Nilai perolehan yang signifikan. Biasanya aset tetap memiliki nilai perolehan yang besar yang mencakup harga beli, biaya pengangkutan, instalasi, hingga pengeluaran lainnya agar aset tetap siap digunakan. 5. Memerlukan penyusutan. Hampir semua aset tetap, kecuali tanah, mengalami penurunan nilai ekonomi selama masa penggunaannya. Penurunan ini nilai dicatat melalui proses penyusutan yang dilakukan secara sistematis. 6. Tunduk pada standar akuntansi. Perlakuan akuntansi terhadap aset tetap harus mengikuti standar tertentu seperti Standar Akuntansi Keuangan atau International Financial Reporting Standard. Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan penghentian aset tetap. Pengakuan dan pengukuran. Pengakuan awal. Aset tetap diakui dalam laporan keuangan jika memenuhi dua kriteria utama. Yang pertama, ada kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomis di masa depan yang terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke perusahaan. Yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Pengukuran awal. Pada pengukuran awal, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan yang meliputi: pertama, harga pembelian termaksud biaya impor dan pajak pembelian dan dapat dikembalikan, yang tidak dapat dikembalikan. Yang ketiga, biaya yang langsung dapat didistribusikan untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan agar aset dapat digunakan sebagaimana mestinya. 3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap secara restorasi lokasi. Pengertian aset tidak berwujud. Menerangkan bahwa aset tidak berwujud didefinisikan sebagai sesuatu
yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi dapat dimiliki dan dikendalikan dengan maksud penggunaan di masa depan dalam kegiatan komersial. Perusahaan. Aset tidak berwujud merupakan salah satu isu yang cukup besar dalam transaksi pihak berelasi dari pihak MNI. Mereka secara strategis dapat mendistribusikan aset tidak berwujudnya kepada anggotanya di yurisdiksi pajak rendah. Selanjutnya, mereka bisa melakukan penerimaan atas pembayaran royalti yang berasal dari afiliasi yang berlokasi di negara-negara dengan pajak tinggi. Hubungan aset tidak berwujud terhadap transfer pricing. Transfer pricing menurut Horgren, Stratton, dan Soundam dapat digunakan sebagai instrumen yang bisa digunakan dalam memaksimalkan keuntungan dengan menentukan harga produk atau jasa oleh unit organisasi lain yang masih dalam satu perusahaan. Namun transfer pricing berkembang sehingga dalam praktiknya bukan saja melibatkan dalam satu perusahaan, namun adanya kontribusi dari perusahaan multinasional. OECD menyebutkan properti yang tidak memiliki wujud memanfaatkan aset industri, misalnya merek, hak paten, kekayaan intelektual, rahasia industri dan bisnis, desain dan model dalam ekonomi berbasis inovasi. Sebagian besar nilai perusahaan didasarkan pada aset tidak berwujud yang mengarah pada keunggulan kompetitif. Jenis aset berharga yang mudah ditransfer dalam mengarah ke tax planning dan meningkatkan masalah transfer pricing. Beberapa perusahaan multinasional bisa melakukan pengelokasian aset tidak memiliki wujud ke yurisdiksi pajak lebih rendah, menghasilkan royalti atau biaya lisensi dan entitas perusahaan di negara dengan pajak lebih tinggi yang mendapatkan keuntungan dari aset tersebut yang memungkinkan adanya peralihan laba. Pengaruh aset tidak berwujud terhadap transfer pricing. Aset tidak berwujud diproksikan dengan LN. Secara parsial berfungsi positif terhadap transfer pricing, sebagaimana penelitian yang pernah dilaksanakan di Sanger dan Riley yang membuktikan secara optimis bahwa pengelokasian aset tidak berwujud dalam M&A terdistori ke afiliasi yang memiliki pajak lebih rendah. M&A memungkinkan lebihkan harga transfer untuk mengalihkan keuntungan dari afiliasi dengan pajak tinggi ke afiliasi pemegang aset tidak berwujud ini. Pengertian liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban yang harus diselesaikan oleh suatu entitas dalam bentuk pengorbanan sumber daya ekonomi di masa depan, seperti uang, barang, atau jasa. Liabilitas timbul akibat transaksi atau peristiwa tertentu yang telah terjadi di masa lalu yang mengharuskan entitas untuk melakukan pembayaran atau memenuhi kewajiban di masa depan. Jenis-jenis liabilitas. 1. Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun atau dalam siklus operasional normal perusahaan mana yang lebih lama. 2. Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pengakuan dan pengukuran liabilitas. 1. Pengakuan liabilitas. Liabilitas diakui dalam laporan keuangan jika memenuhi kriteria tertentu, yaitu adanya kewajiban yang pasti yang timbul akibat kejadian di masa lalu yang diharapkan akan mengalihkan sumber daya ekonomi di masa depan. Pengakuan liabilitas tersebut dapat diukur secara andal dan pasti. 2. Pengukuran liabilitas. Liabilitas diukur berdasarkan jumlah yang harus dibayar untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Pada saat pengakuan, pengukuran dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pengaruh liabilitas terhadap posisi keuangan perusahaan. 1. Risiko kebangkrutan. Liabilitas yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko kebangkrutan perusahaan. 2. Risiko keuangan. Jika liabilitas lebih besar dari ekuitas, perusahaan perlu mengurangi kewajiban atau meningkatkan ekuitas untuk mengurangi risiko keuangan. 3. Penghematan pajak. Liabilitas jangka panjang dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui penghematan pajak. 4. Profitabilitas. Tingkat liabilitas perusahaan dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Dampak liabilitas terhadap laporan keuangan. 1. Dampak terhadap neraca. Liabilitas tercatat sebagai kewajiban dalam neraca perusahaan. Semakin besar liabilitas yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula beban kewajiban yang harus dipenuhi. 2. Dampak terhadap laporan laba rugi. Liabilitas yang memerlukan pembayaran bunga seperti utang jangka panjang akan menambah beban bunga dalam laporan laba rugi. 3. Dampak terhadap arus kas. Liabilitas juga mempengaruhi arus kas perusahaan. Kewajiban yang harus dibayar, baik jangka pendek maupun jangka panjang, akan mempengaruhi arus kas operasi. Akuntansi penggajian. Sistem akuntansi adalah gabungan dari formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola data dengan tujuan menghasilkan informasi-informasi keuangan yang diperlukan oleh manajemen dalam mengawasi kegiatan untuk pihak-pihak lain yang berkepentingan. Sistem penggajian digunakan untuk menangani transaksi pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer. Sedangkan sistem pengupahan digunakan untuk menangani transaksi pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana. Umumnya gaji dibayarkan secara tetap per bulan, sedangkan upah dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan karyawan. Dokumen yang digunakan dalam akuntansi penggajian.
Dokumen yang digunakan dalam akuntansi penggajian menurut Mulyadi, yaitu 1. Dokumen pendukung perubahan gaji. Dokumen ini umumnya dibuat atau dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat keputusan yang berhubungan dengan karyawan, yaitu seperti surat keputusan pengangkatan karyawan, karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, penurunan pangkat, skorsing, pembinaan, dan lain sebagainya. 2. Kartu jam hadir. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. 3. Kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga kerja langsung pabrik yang mengerjakan pesanan tertentu. Dokumen ini diisi oleh mandor pabrik dan diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji untuk dibandingkan dengan kartu jam hadir sebelum digunakan untuk distribusi biaya upah langsung kepada setiap jenis produk atau pesanan. 4. Daftar gaji. Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan dikurangi potongan-potongan beberapa PPh, pasal 21 utang karyawan, dan lain-lain. 5. Rekap gaji dan upah. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, rekap daftar upah dapat dibuat untuk membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produk kepada pesanan yang bersangkutan. 6. Surat pernyataan gaji dan upah. Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. 7. Amplop gaji dan upah. Uang gaji dan karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji. Pada halaman buka amplop gaji dan upah setiap karyawan ini berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor identitas karyawan, dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan dalam bulan. Fungsi yang terkait dalam akuntansi penggajian. Dalam menggunakan sistem akuntansi penggajian, terdapat fungsi-fungsi yang terkait dalam pencatatan dan pemberian gaji karyawan. Fungsi-fungsi ini saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu sehingga membentuk suatu sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang baik. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. 1. Fungsi kepegawaian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan. 2. Fungsi pencatatan waktu. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. 3. Fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. 4. Fungsi akuntansi. Bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. Misalnya utang gaji dan upah karyawan, utang pajak, utang dana pensiun. Jaringan prosedur yang membentuk akuntansi penggajian. 1. Prosedur pencatatan waktu hadir. Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. 2. Prosedur pencatatan waktu kerja. Dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan, pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja fungsi produksi untuk keperluan distribusi biaya upah. Prosedur pembuatan daftar gaji dan upah. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji sebelumnya, dan daftar hadir. 4. Prosedur distribusi biaya gaji dan upah. Dalam prosedur ini, biaya tenaga kerja distribusikan departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. 5. Prosedur pembayaran gaji dan upah. Prosedur ini melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Jika jumlah karyawan banyak, pembagian amplop gaji dan upah biasanya dilakukan dengan juru bayar atau paymaster. Pembayaran gaji dan upah dapat dilakukan dengan membagikan cek gaji dan upah pada karyawan. Pengertian akuntansi untuk persekutuan. Akuntansi untuk persekutuan adalah proses pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan untuk entitas bisnis berbentuk persekutuan, di mana bisnis dimiliki dan dijalankan oleh 2 orang atau lebih berdasarkan perjanjian. Tujuan utama akuntansi ini adalah untuk mengelola dan melaporkan seluruh transaksi keuangan persekutuan, serta memastikan pembagian laba atau rugi dilakukan secara adil sesuai dengan perjanjian antara para sekutu. Prinsip dasar akuntansi dalam persekutuan. Prinsip dasar akuntansi diterapkan dalam persekutuan dengan cara yang mirip dengan entitas bisnis lainnya, tetapi dengan beberapa penyesuaian khusus untuk mencerminkan suatu struktur kemitraan. Berikut adalah beberapa prinsip akuntansi yang diterapkan dalam persekutuan. 1. Prinsip entitas terpisah. Dalam persekutuan, tiap sekutu dan persekutuan itu sendiri dianggap sebagai entitas terpisah. Ini berarti bahwa transaksi pribadi sekutu tidak dicampurkan dengan transaksi persekutuan. 2. Prinsip akuntansi akrual. Persekutuan harus menerapkan basis akrual, di mana pendapatan dan biaya dicatat pada saat terjadinya, bukan saat uang diterima atau dibayarkan. 3. Prinsip kewajaran. Aset dan kewajiban persekutuan, terutama saat penilaian modal sekutu, harus dinyatakan berdasarkan nilai wajar mereka. 4. Prinsip kemandirian. Dalam persekutuan, diharapkan bahwa persekutuan akan terus beroperasi di masa depan. 5. Prinsip konsistensi. Persekutuan harus menerapkan kebijakan akuntansi yang konsisten dari periode ke periode. Bagian laba dan rugi dalam persekutuan.
Pembagian laba dan rugi dalam persekutuan merupakan proses di mana keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari kegiatan usaha bersama dibagi di antara para mitra sesuai dengan aturan atau kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Umum yang digunakan dalam pembagian laba dan rugi di persekutuan. 1. Berdasarkan perjanjian tertulis. 2. Berdasarkan modal yang disetor. 3. Berdasarkan kontribusi tenaga atau keahlian. 4. Bunga atau modal atau bunga atas modal. 5. Pembagian laba sisa. 6. Jika tidak ada perjanjian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.